wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa salim wa barik wa an'im ala rasulina wa qudwatina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah Sutopadan yang semoga senantiasa dilimpahkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita awali pengajian kita malam hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga Allah masih berikan kepada kita iman, masih Allah berikan Islam ya di dalam hati kita, serta Allah berikan taufik dan hidayah sehingga Allah ringankan langkah kaki Bapak Ibu sekalian untuk hadir di salah satu rumah Allah ini dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar agamanya Allah Subhanahu wa taala ya. Yang mana dengan kita belajar ini kita berharap akan mendekatkan diri kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sudah sering diulang-ulang oleh para ustadz kita dan juga oleh para penceramah ya, menyebutkan tentang keutamaan mereka yang mau hadir di majelis-majelis ilmu seperti malam hari ini ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk hadir ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini saya cuma menggantikan Pak Haji Arif Widodo yang biasa mungkin sudah sering isi di pengajian rutin bulanan di Masjid Ukhuwah Islamiyah ini. Kemudian beliau mungkin berhalangan hadir malam hari ini, kemudian saya diminta untuk menggantikan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tema yang akan kami bawakan pada malam hari ini tentang nasihat untuk mereka yang sudah berusia lanjut. Ini saya lihat ini semuanya sudah lanjut usia standar nih teman-teman. Maksudnya mungkin di sini udah kurang lebih meskipun ada juga yang masih usia-usia muda tetapi insya Allah meskipun materinya judulnya seperti itu ini insya Allah masih cocok untuk semua usia begitu Bapak Ibu sekalian ampun khawatir mungkin tulis nem terus kontur ampun kata Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, "A'maru ummati ma baina sitin wa sab'in." Ya. Umur daripada umatku itu antara 60 hingga 70 tahun. Wa aqalluhum man yajazu dalika. Ya. Dan sedikit yang kemudian di antara mereka yang lebih daripada itu. Jadi ini memang Bapak Ibu sekalian, kabar yang diberikan oleh Nabi kita ya sallallahu alaihi wasallam ya untuk umat Nabi Muhammad ini
itu ya kira-kiranya diantaranya adalah usia-usianya itu nggih paling banter nggih tadi 60 sampai dengan 70 tahun. Dan ternyata nggih sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini memang betul nggih Bapak Ibu sekalian nggih. Kalau kita melihat di sekeliling ya, di masyarakat kita ya, di sekitar kita, tonggo teparung itu ya. Itu ya kalau yang memang sudah usia lanjut biasanya nggih antara 60 sampai dengan 70 tahun nggih. Itu kemudian sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Dan sedikit di antara mereka yang kemudian lebih daripada itu nggih. Wonten Bapak Ibu yang di sini yang usianya sudah lebih dari 70 tahun. Wah, wow, Masya Allah nggih. Simbah nggih. Usiane pinten, Mbah? Wutung dosa kalih, Masya Allah. Niki termasuk tadi nggih yang sedikit tadi yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggih. Luar biasa nggih. Nanti Mas Santri nggih, tadi ibunya yang sudah angkat tangan tadi nggih. Nanti senangnya diparingi double nggih, Mas nggih. Nah, tadi saya sebagai penghargaan ini nggih, meskipun sudah lebih dari 70 tahun tapi tasih semangat nggih. Tidak datang pengausan nggih. Alhamdulillah. Bapak-bapak wonten Pak, sampun langkung 17 tahun. Wonten enten nggih, dereng nggih, alhamdulillah. Di atas 60 wonten Pak? Sampun, nggih. Pinten Bapak? 67 nggih, Masya Allah nggih. Alhamdulillah nggih. Nggih, yang 67 juga Mas nanti nggih. Senangnya juga dikasih double itu tadi nggih. Nggih. Ini karena katanya banyak barengan nggih malam hari ini Bapak Ibu sekalian nggih. Padahal tadi panitia sudah menyediakan snack 1000 napa pinten Mas? 1000 bungkus. Tapi yang hadir cuma berapa ini nggih. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Jadi itu, nggih, meskipun nggih Bapak Ibu sekalian tadi Nabi mengatakan umur umatku itu antara 60 hingga 70 tahun, tapi nggih kita sama-sama mengetahui bahwasanya ya setiap kita ya setiap manusia itu punya jatah umur yang berbeda-beda, nggih. Nggih, ampun Mary nggih. Ampun Mary. Satu dengan yang lainnya nggih. Jatahnya sudah itu berbeda-beda. Ya. Makanya dan yang namanya kematian itu bisa datang sewaktu-waktu ya, tidak peduli dia itu anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua nggih. Makanya yang muda-muda di sini juga jangan terus kemudian santai-nyantai gitu nggih Bapak Ibu sekalian nggih. Karena tidak berarti kalau yang muda itu terus gilirannya carry mboten mesti nggih. Bisa jadi yang muda itu duluan begitu nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah, kenapa ini kami sampaikan ya? Karena agar kemudian bagi kita semuanya berapapun usia kita saat ini ya, dan kita bersyukur kalau kemudian Allah berikan umur yang panjang ya, dan ini juga yang dinasihatkan oleh Nabi kita ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu ya. Sebaik-baik manusia kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang panjang umurnya, tapi tidak titik sampai di situ Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak berhenti sampai yang panjang umurnya saja, tetapi kata Nabi apa? Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Nah ini ya. Jadi yang umurnya panjang tetapi juga amalnya baik. Nah, ini yang dikatakan Nabi sebagai sebaik-baik manusia. Karena kalau seseorang itu umurnya panjang terus kemudian tidak diikuti dengan amal yang baik, ya
itu malah menjadi musibah Bapak Ibu sekalian, ya. Akan menjadi musibah ya bagi orang tersebut nanti di kehidupan akhiratnya. Artinya kalau umurnya tambah panjang terus kemudian kok malah dosanya ya tambah banyak, nah itu kan malah kemudian nanti bisa menjadi siksaan ataupun azab di akhirat juga jauh lebih besar. Nah, maka kalau kita berdoa Bapak Ibu sekalian ya, maka para ulama itu mengajarkan kalau kita berdoa jangan hanya minta umur yang panjang ya, tapi mintalah umur yang panjang dan juga amal yang baik, ya, amal yang soleh ya. Itu yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, kita kembali kepada judulnya tadi ya, berapapun usianya kita saat ini, maka kami di sini akan menyampaikan beberapa nasihat yang disebutkan oleh para ulama bagi mereka yang sudah berumur mencapai 60 atau sampai dengan 70 tahun ya. Artinya yang sudah pun sepuh-sepuh ya, ini ada nasihat ya, ada nasihat bagi dari para ulama. Namun sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini tidak khusus sebetulnya ya, tidak hanya untuk yang sepuh-sepuh, bagi yang muda-muda pun ya, ini nasihat ini sangat berharga dan sangat perlu untuk kita perhatikan sama-sama. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum saya masuk kepada nasihat-nasihatnya, nah, saya ingin sedikit cerita gitu, tentang kisah antara Fudail bin Iyad rahimahullah taala dengan seorang bapak tua. Ya. Jadi suatu ketika Fudail bin Iyad, ini salah seorang imam, salah seorang ulama juga ya, itu bertemu dengan seorang bapak tua ya, seorang yang sudah lanjut usia. Maka Fudail ini bertanya, "Wahai bapak tua, berapa usia Anda?" Ya. Dan bapak tua tadi menyebutkan usianya ya, usianya yang memang sudah lanjut tadi ya. Maka kemudian Fudail setelah mendengar jawaban bapak tua itu tadi, Fudail mengatakan, nah, kalau begitu berarti waktunya sudah dekat ya, waktunya sudah tidak lama lagi. Ya. Nah, mendengar hal seperti itu, ya bapak tua ini kemudian tiba-tiba wajahnya itu sendu, Bapak Ibu sekalian. Sendu itu pripun? Wajahnya itu sedih ataupun menjadi wajahnya kelabu begitu, kepikiran gitu, kepikiran apa yang disampaikan oleh si Fudail tadi. Ya. Maka si bapak tua ini kemudian bertanya, ya, wahai Fudail, kalau begitu apa yang harus aku kerjakan? Ya, dia minta nasihat kepada Fudail, apa yang harus aku kerjakan? Maka kemudian Fudail mengatakan kepada bapak tua itu, mudah wahai bapak tua, ya, perbaikilah apa yang tersisa, maka Allah akan ampuni apa yang sudah berlalu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, ini kata-kata emas yang perlu dicatat, ya, yang bagi yang bawa buku ya, bagi yang bawa catatan. Ya, ini perkataan Fudail bin Iyad, nasihat untuk seorang bapak tua. Ya, beliau mengatakan, wahai bapak tua, perbaikilah apa yang tersisa, maka Allah akan mengampuni apa yang sudah berlalu. Ya, jadi tidak perlu kita itu Bapak Ibu sekalian mengkhawatirkan ya. Mungkin masa lalu kita yang mungkin dulunya masih begini dan begitu ya, dulunya masih jahiliyah atau masih nakalan, masih dan lain sebagainya begitu ya, di masa lalu kita ya, ataupun masih banyak kekurangan, masih banyak cacat daripada ibadah-ibadah kita,
kewajiban-kewajiban kita, itu tidak usah terlalu dipikirkan. Yang penting adalah apa yang saat ini ada dan apa yang akan datang ini, ya, apa yang tersisa, maksudnya tersisa dari umur kita, ya, inilah yang kemudian kita perbaiki. Yang tersisa dari umur kita inilah yang kemudian kita sempurnakan. Maka insya Allah kalau kita itu sungguh-sungguh untuk memperbaiki apa yang tersisa ini, ya, Allah insya Allah akan mengampuni kekurangan yang sudah berlalu. Ya, Nabi SAW juga bersabda, ya, innamal a'malu bil khawatim. Ya, sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Ya, jadi yang penting itu akhir, ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang awal-awal jelek-jelek nggak apa-apa, istilahnya. Yang penting akhirnya. Ya, yang harus kemudian dipastikan kita itu memiliki akhir kehidupan yang baik, yakni husnul khotimah. Nah, itulah yang kemudian perlu kita pikirkan, ya, bagaimana agar kita kemudian bisa husnul khotimah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa saja nasihat, ya, yang harus kita perhatikan apabila kita sudah di, ya, usia senja atau usia saat ini yang kita berada di dalamnya. Yang pertama adalah jangan berlebihan dalam berhias, bersolek dan berpakaian. Nah, ini hasilnya begitu Bapak Ibu. Istilahnya eling umur, istilahnya begitu, Kalau sudah usia tadi, tadi dikatakan misalnya 60, 70, 50 juga boleh Bapak Ibu. Maksudnya kalau sudah usia-usia begitu, ya kita itu tahu diri, jangan kemudian masih berlebihan di dalam kita itu berhias, dandan, berpakaian dan lain sebagainya, ya, itu kemudian masih kita ngikuti mode apa yang lagi tren sekarang, begitu, apa baju yang lagi tren, jilbab yang lagi tren, Nah, itu sudah bukan masanya lagi, sudah bukan waktunya lagi kita itu memperhatikan yang sifatnya demikian, hal-hal yang sifatnya penampilan, itu sudah tidak perlu diprioritaskan, selain begitu. Nah, hal ini juga sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita SAW. Beliau mengatakan, innallaha la yangduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yangduru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak melihat pada penampilan kalian, pada wajah-wajah kalian, tidak glowing juga nggak apa-apa, tidak putih juga nggak apa-apa, begitu, Karena apa tadi, Allah itu sebetulnya tidak melihat pada wajah-wajah kalian, tidak melihat pada ketampanan, kecantikan kalian, dan juga tidak melihat pada harta-harta kalian. Walakin yang turu ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu melihat pada hati-hati kalian dan juga amal perbuatan kalian. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti yang akan dinilai oleh Allah, yang akan dibiji, yang akan direken oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa yang ada di dalam hati kita, ya, dan juga amal perbuatan kita, ya. Bukan harta kita berapa, ya, bukan kemudian kita itu bagaimana penampilan kita, ya, dan seterusnya. Nah, ini yang pertama, ya. Tadi jangan berlebihan dalam berhias, bersolek dan juga berpakaian. Kemudian yang kedua, jangan berlebihan makan, minum, dan juga berbelanja barang yang kurang diperlukan untuk mengerjakan amal soleh. Ya, ini juga, ya, nasihat kedua, ya.
jangan berlebihan makan dan minum. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi ingat wala tasrabu kok lupa jadinya Bu nggih. Firman Allah Subhanahu wa taala itu janganlah gini, sudah ingat ya. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Ya, innallaha la yuhibbul musrifin. Ya. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai ya orang-orang yang berlebihan. Nah, ini kelihatannya sederhana ya Bapak Ibu sekalian, cuma urusan makan dan minum saja kok harus diingatkan ya, tetapi ya ketika hal ini ternyata itu disebutkan Allah, ya Allah menyebutkannya di dalam Al-Qur'an, maka ini tentu bukanlah hal yang sepele, bukanlah hal yang sederhana ya. Jadi memang Allah mengingatkan pada kita semuanya, ya, silahkan makan dan silahkan minum, tetapi jangan berlebih-lebihan, ya. Ya. Nanti yang dapat snacknya double, ya, nanti dibawa pulang diberikan cucunya dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah ya. Ini penting ya, maka juga sering diberikan nasihat ya, makanlah makanlah ketika sudah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, jadi itu juga sebagai ukurannya ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau belum lapar ya, itu ya jangan terus makan gitu ya. Ya ditunggu dulu sampai lapar ya. Insya Allah kalau makannya itu nunggu lapar, itu insya Allah apa saja itu terasa nikmat gitu Bapak Ibu sekalian gitu. Ya, kuncinya itu gitu. Kuncinya makan enak itu nunggu lapar gitu. Insya Allah kalau pas lapar ya apa saja kemudian terasa nikmat gitu. Nah begitu pula ya, jangan kemudian berlebihan ya. Cukup kalau kita kemudian sudah rasanya sudah ya tidak harus harus sudah kenyang sekali begitu ya. Yang penting dirasa sudah cukup maka kita berhenti dan kita cukupkan ya. Nabi SAW juga mengatakan seburuk-buruk seseorang itu memenuhi suatu bejana atau suatu wadah itu adalah ketika seseorang itu memenuhi wadah perutnya ini ya. Maksudnya perutnya ini kalau orang itu penuhi gitu, itu adalah seburuk-buruk ya perkara yang dilakukan oleh seseorang ketika memenuhi suatu tempat ya. Maka Nabi kemudian memberikan nasihat, kalau memang harus seperti itu, maksudnya harus makan ya, maka bagilah ya, sepertiga itu diisi untuk makanan, kemudian sepertiga untuk air minum ya, dan yang sepertiga lagi untuk udara. Nah itu adalah jangan semuanya diisi dengan makanan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah itu tadi nasihat yang kedua ya. Juga tadi ada tambahan, jangan suka belanja atau beli-beli barang yang itu tidak ada kaitannya dengan amal soleh ya begitu ya. Jadi sudah mulai ngerim ya. Kira-kira ini manfaat atau tidak untuk amal soleh, untuk kebaikan ya, untuk kehidupan akhirat ya. Kalau memang manfaat, misalnya kok pengen beli mukena tadi, ya ini kan mukena manfaat gitu ya. Barangkali kalau mukenanya baru tambah semangat tindak ke masjid misalnya, atau kalau sarungnya baru ya Bapak-bapak ya, itu juga kok saya kalau sarungnya baru insya Allah semangat gitu ke masjid. Nah itu nggak apa-apa ya, karena beli sesuatu yang kemudian bisa ada kaitannya dengan amal soleh atau ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau hal-hal yang kemudian kira-kira ya itu tidak ada hubungannya dengan menambah kebaikan atau menambah amal ibadah kita, ya itu kemudian kita rem, ya, kita stop terlebih dahulu. Nah,
Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, nasihatnya adalah jangan berkawan atau berteman dengan orang yang kemudian tidak menambah iman atau tidak menambah ilmu dan juga amal. Jadi itu kuncinya juga. Jangan berteman dengan orang yang tidak menambah iman, menambah ilmu ataupun amal. Ya, ini juga penting, ya, karena Nabi SAW juga bersabda, apa namanya, al-imratu, lupa lagi, al-imratu ala dini khalilihi, apa depannya lupa. Seseorang itu, ya, al-imratu ala dini khalilihi, ya, seseorang itu berada pada agama temannya. Jadi ini adalah sabda Nabi kita SAW, ya. Beliau mengingatkan kalau teman itu bisa menular, Jadi bahkan Nabi sampai mengatakan, ya, agamamu itu tergantung daripada agama temanmu, ya. Maksudnya ya itu tadi, ya, kebiasaan ataupun perbuatan, ya, dari teman-teman dekat kita itu punya pengaruh kepada diri kita. Oleh karena harus kemudian pilih-pilih teman, Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu mungkin sembarangan dalam memilih teman, tapi kalau sekarang ya kita harus sudah mulai pilih teman, ya. Mereka yang kalau kemudian teman yang kalau kita berkawan tidak bisa menambah iman, tidak kemudian menjadikan kita ingat pada Allah, ya, kemudian tidak menambah kita rajin untuk beribadah, ya, maka sebaiknya kita hindari ataupun kita tinggalkan, ya. Kita mulai cari teman-teman yang kalau berteman itu, ayo Bu, kita pengajian tentang masjid Uhwah Islamiyah, ya, gitu, ya. Kalau ketemu itu ngajaknya pengajian, kalau enggak apalagi terus diajak ke masjid, gitu, atau diajak yang lain, ya, yang itu adalah hal-hal yang sifatnya kebaikan ataupun ilmu dan juga amal soleh. Nah, itulah yang kemudian kita jadikan sebagai teman. Ya, jangan berteman dengan anggar ketemu diajak mancing, atau diajak ngerumpi, atau diajak apalagi, Pak, diajak nongkrong tulan, dan lain sebagainya. Ya, itu tadi tidak menambah keimanan, ya, atau menambah ilmu ataupun juga amal soleh, ya. Itu kemudian sebaiknya dihindari. Nah, kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, nasihatnya juga jangan gelisah, jangan mudah berkeluh kesah ataupun kesal dengan kehidupan sehari-hari, ya. Dan selalu penuhi diri dengan hidup, atau gini, selalu penuhi diri dengan rasa hidup, banyak bersabar dan bersyukur. Nah, intinya ini, Bapak Ibu, jadi yang intinya yang nomor 4 ini, ya, marilah kemudian kita itu banyak bersabar dan bersyukur, ya, di dalam kehidupan kita ini. Yang namanya hidup, Bapak Ibu sekalian, itu tidak lepas dari yang namanya kadang-kadang kita itu mendapatkan kesenangan, ya, mendapatkan kenikmatan, ya, mendapatkan kebahagiaan. Tapi tidak selamanya, ya. Kadang-kadang juga datang yang namanya ujian, datang musibah dari Allah Subhanahu wa taala, datang masalah, datang hal-hal yang itu menyusahkan di dalam hidup kita, ya. Maka apapun yang datang di dalam hidup kita ini, ya, kalau itu memang sebuah kesenangan, ya, kebahagiaan, maka kita ikuti dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula sebaliknya, kalau yang datang dalam hidup kita adalah masalah, yang datang pada kita adalah
ujian, musibah, ya, kesusahan dan lain sebagainya, maka kita ikuti dengan sabar. Ya. Dan insya Allah kedua-duanya itu baik bagi diri kita. Ya. Nabi SAW pernah menyebutkan, ya, ajaban li amri mu'min inna amrahu kullu lahu khairun. Ya. Sungguh istimewa, sungguh menakjubkan urusannya orang-orang beriman, karena sesungguhnya seluruh urusannya, seluruh perkaranya itu adalah kebaikan. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan yang demikian itu tidak didapati kecuali hanya pada orang-orang yang beriman. Ya. Nabi melanjutkan, in asobathu darra'u, sebelum itu, in asobathu syarra'u syakara fakana khairan lahu. Ya. Wa in asobathu darra'u sobara fakana khairan lahu. Ya. Jika, ya, dia mendapatkan kesenangan, dia itu bersyukur kepada Allah dan itu adalah baik untuknya. Dan begitu pula sebaliknya, kalau dia mendapatkan kesusahan, dia itu bersabar dan itu juga baik untuknya. Jadi apapun Bapak Ibu sekalian, kalau orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dia dapat nikmat atau dapat kesusahan, itu insya Allah ya semuanya itu adalah kebaikan. Ya, nah ini pentingnya ya Bapak Ibu sekalian. Pentingnya kita itu bersyukur ya ketika mendapatkan nikmat. Karena kalau orang itu dapat nikmat tapi tidak disyukuri, itu malah kadang tidak menghasilkan atau tidak mengantarkan pada kebahagiaan. Ya. Sudah dapat nikmat harusnya itu kan bahagia. Ya. Tetapi ada kadang-kadang ya orang itu sudah dapat nikmat tapi tidak bahagia, yaitu karena tidak bersyukur. Ya, ini ketika dia itu sudah dapat nikmat tetapi yang dirasakan adalah masih kurang dan kurang. Ya, jadi padahal sudah dapat kenikmatan tetapi karena merasa kurang, ya jadinya kemudian dia itu ya malah tidak bahagia. Ya. Dan begitu juga kadang-kadang kalau kemudian juga orang itu tidak tawakal, tidak berserah diri kepada Allah, orang sudah dapat kenikmatan, sudah dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dia malah khawatir ya, merasa khawatir kalau kemudian kenikmatan tersebut akan hilang dari dirinya. Nah, itu juga malah menjauhkan ya orang tersebut dari bahagia. Nah, dan kemudian kenapa kok orang yang tadi dapat musibah, dapat ujian, itu kemudian sabar, ya itu kemudian kok malah itu kebaikan, ya. Ya, salah satu alasannya juga adalah Bapak Ibu sekalian, orang yang sabar itu akan selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, ya. Bersabarlah, sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang bersabar. Okay. Pengen buatan Bapak Ibu sekalian kita selalu dibersamai Allah. Pengen ya, maka syaratnya adalah sabar gitu ya. Dan biasanya untuk bisa sabar ya kita harus dapat ujian dulu ya, dapat kesusahan, dapat masalah ya. Nah, di situ baru itu adalah peluang ya atau kesempatan untuk kita bersabar, dan kalau kita bisa bersabar ya Allah akan senantiasa bersama dengan diri kita. Ya. Kalau Allah sudah senantiasa bersama ya, maka ya semuanya ya itu menjadi mudah ya, menjadi ringan ya, karena kita punya dekingane pusat ya, punya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, orang yang bersabar juga akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas ya. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya pada orang-orang yang
bersabar ya, yang Allah akan berikan ganjaran, Allah akan berikan pahala yang itu tidak ada batasnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pengen ganjaran yang nggak ada batasnya ya, nah itu syaratnya adalah sabar. Itu, okay. Karena sabar juga tidak ada batasnya. Nah, kemudian lanjut ya Bapak Ibu sekalian, atas jam pinten Bu? Wong sanjangi santri atas jam 12 ngaten. Betul. Pun telas dereng ngunjukane. Pun berarti. Ini bapak-bapak nggih pun kosong iki. Nuncak enten boten Mas santri. Nggih, saya tak minum. Nah, sedikit lagi nggih Bapak Ibu sekalian, mutusi sonten ya niki. Nggih. Nggih. Yang kelima ya, yang kelima. Ini sampai 15 Bapak Ibu sekalian. Nggih, enggak semua nanti balik. Nggih. Ini yang kelima Bapak Ibu sekalian. Nasihat yang kelima, perbanyak doa mengharap keridhaan Allah agar husnul khatimah dan dijauhkan dari su'ul khatimah ya. Jadi kita banyak berdoa Bapak Ibu sekalian, nggih. Doa itu adalah silatul mukmin ya, doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman, andalannya orang-orang beriman. Maka kalau kita menginginkan ya nanti akhir hidup kita ya itu menjadi akhir yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bisa husnul khotimah ya, akhir kehidupan yang baik ya, dan dijauhkan dari su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk ya, maka kita itu perbanyak berdoa ya, minta-minta kepada Allah agar Allah berikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian, itu juga kita usahakan ya, kita usahakan bagaimana agar kita akhir hidup kita itu husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu bisa direncanakan Bapak Ibu sekalian, bisa diatur, bisa direncanakan. Nah, bagaimana cara merencanakan biar kita itu punya kepastian gitu, sudah. Jadi jangan biar tidak ragu-ragu lagi atau biar tidak bimbang, tidak khawatir aku mengko nek pas akhir kehidupan ya, di akhir hayat kita nanti saya itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah, biar kita tidak bertanya-tanya atau kemudian tidak bimbang gitu nggih Bapak Ibu sekalian, maka bisa kita upayakan dari sekarang. Nah, bagaimana caranya ya agar kita bisa memastikan nanti akhir hidup kita itu bisa husnul khotimah? Nah, ini dengan kita menjalankan atau mengerjakan apa yang dinasihatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Beliau pernah mengatakan ya, man asya ala syai'in mata alaihi ya. Beliau mengatakan yang artinya barang siapa ya yang hidup di atas suatu kebiasaan tertentu ya. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang hidupnya itu di atas suatu kebiasaan tertentu, maka dia akan diwafatkan di atas kebiasaan tersebut. Nah, itu dicatat Bapak Ibu. Tadi yang saya lihat ada juga yang bawa catatan. Nanti yang nggak bawa catatan fotokopi Bu. Siap. Jadi Imam Ibnu Katsir mengatakan tadi, barang siapa yang hidup di atas kebiasaan tertentu, maka insya Allah dia nanti juga akan dimatikan atau diwafatkan oleh Allah di atas kebiasaan tersebut ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya kalau kita itu pengen husnul khotimah, pengen nanti kalau saya nanti meninggal itu pas dalam keadaan sujud misalnya, atau pas di masjid pas lagi sholat dan sebagainya. Maka kalau kita pengen seperti itu, maka kita juga harus membiasakan diri untuk sholat, membiasakan diri untuk pergi ke
ke masjid ya. Kalau orang pengen nanti meninggalnya di masjid pas sholat, sedangkan dia itu tidak pernah ke masjid, tidak mungkin, Bapak Ibu sekalian, itu mustahil. Maka tadi kita kira-kira nanti pengennya meninggal itu dalam keadaan seperti apa? Misalnya pengen dalam keadaan membaca Al-Quran, ya berarti kita biasakan untuk kemudian membaca Al-Quran. Karena sekali lagi ya, man asya ala syai'in mata alaihi. Barang siapa yang hidupnya itu di atas amal tertentu, di atas kebiasaan tertentu ya, maka insya Allah dia juga akan meninggal dalam keadaan tersebut. Nah itu Bapak Ibu sekalian, ya kalau orang ya tiap harinya hobinya mancing misalnya, kok mancing lagi. Ini bukan berarti mancing nggak boleh, mancing boleh, tapi misalnya hobinya kok tiap hari pagi, siang, sore, malam mancing gitu, ya insya Allah nanti meninggalnya di sungai itu misalnya, di tepi sungai lawang tiap hari mancing gitu. Nah ini hanya sebagai perumpamaan atau gambaran, Bapak Ibu sekalian. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian sedikit lagi, yang keenam, yang keenam adalah tambahkanlah ilmu agama, perbanyak mengingat kematian dan bersiap untuk menghadapinya. Nah, ini juga ya nasihat yang penting Bapak Ibu sekalian ya, berapapun usia kita ya, itu jangan berhenti untuk menambah ilmu agama. Tadi di awal sudah dikatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, kenapa kok seperti itu Bapak Ibu sekalian? Karena dengan orang itu mau menuntut ilmu agama, ya mau hadir di pengawasan seperti malam hari ini, maka seseorang jadi tahu, oh ternyata seperti ini toh ya, ternyata ada amal seperti ini ya, ada ibadah seperti ini yang kalau saya lakukan itu akan pahalanya seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Kalau saya lakukan akan mendapatkan ridho Allah, akan mendapatkan rahmatnya, atau akan memasukkan kita ke dalam surga. Nah, yang seperti itu kan kita tahunya kalau kita mau ngaji, ya. Kalau yang tidak mau ngaji ya tidak tahu. Begitu pula ya, dengan kita ngaji kita jadi tahu, oh ternyata yang perbuatan seperti ini tidak boleh, yang seperti ini dilarang, yang seperti ini haram ya, kita tidak boleh mengerjakannya. Nah itu juga kita ketahui setelah kita mau ngaji ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya. Dan juga dengan pengajian ini kita jadi sering diingatkan ya, sering dieling nih, sering dapat nasihat ya, jadi biasanya lali, kesupen dan sebagainya, ya datang ke pengajian jadi ingat lagi, jadi semangat lagi, ya, jadi termotivasi lagi. Ya. Nah selain itu juga dengan datang saja, ya, dengan kita mendengar, menyimak itu pun juga sudah menjadi sebuah amal soleh, menjadi sebuah amal kebaikan yang pahalanya juga sangat banyak dan sangat luar biasa ya. Oke. Terus tadi juga perbanyak mengingat kematian, kalau pas kita takziah ya, ada tetangga yang meninggal dan lain sebagainya, itu juga menjadi pengingat bagi kita semuanya bahwasanya nanti kita juga akan menyusul, Nah, makanya salah satu doa, Bapak Ibu sekalian, kalau kita pas ziarah kubur, itu kan kita membacakan doa, dengan doanya assalamualaikum ya ahlad diyar ya minal mu'minina wal mu'minat ya fa inna insyaallah bikum lahikun ya as'alullahu lana walakumul afiyah. Nah itu doanya saya begitu, Jadi kalau kita datang ke kuburan Ibu sekalian atau ziarah, itu pertama kita mengucapkan salam tadi ya, assalamualaikum
ya ahla diyar, atau pakai bahasa kita sendiri juga nggak apa-apa, nggih. Artinya itu kan semoga keselamatan ya tercurah kepadamu ya wahai para penghuni kubur ya. Kemudian kita mendoakan fa inna insyaallahu bikum lahikun ya. Sesungguhnya kami nanti juga akan segera menyusul kalian. Nah, gitu ya. Doanya sebetulnya begitu. Artinya kita jadi ingatkan ya, diingatkan bahwasanya nanti kita juga akan menyusul kalian ya. As'alullahu lana walakumul afiyah. Maka aku berdoa, aku memohon kepada Allah untukku dan juga untukmu itu keselamatan. Nih, itu doanya kita ke ziarah kubur kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dan juga untuk ahli kubur ya. Kemudian juga tadi ya kita menyatakan kalau nanti kita itu juga akan segera menyusul kalian. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Oke, mungkin demikian saja nggih Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Katose kok pun anteng nggih ibu-ibunya di sini nggih, bukan apa pun ngantuk napa pripun nggih. Nggih. Nggih, sebelum saya akhiri barangkali ada yang ingin ditanyakan Bapak napa Ibu nggih. Enten ada pertanyaan mboten Bapak Ibu? Barangkali nek ada yang ingin ditanyakan, kami berikan kesempatan, monggo. Nggih. Wonten mboten Ibu-ibu, nek wonten wingking napa Bapak-bapak? Pun cekap. Nggih. Ada yang tanya, Mas? Nek kita sih mboten. Mboten nggih. Nggih, ada yang tanya nggih. Nggih, kalau begitu kami cukupkan Bapak Ibu sekalian, demikian tadi nggih. Insyaallah kapan-kapan nanti kalau Pak Arif berhalangan lagi karena saya sudah diminta menggantikan dan nanti kita lanjutkan lagi masih sampai 15 Bapak Ibu sekalian nggih. Ini tadi baru 6 nggih. Nasihat yang luar biasa yang sangat berharga untuk kita semuanya ya, diingatkan tentang yang namanya kematian dan bagaimana kita untuk segera bersiap ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan orang yang paling cerdas, orang yang paling pinter itu bukan yang nilainya 100 gitu Bapak Ibu sekalian, atau yang ranking 1 ya, bukan yang seperti itu, tapi kata Nabi orang yang paling pinter itu adalah orang yang selalu mengingat kematian dan bersiap-siap untuk menyambut datangnya kematian tersebut. Nah, itu yang dikatakan Nabi sebagai orang yang pintar. Oke. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa bimbing diri kita, Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk kepada kita dan juga kekuatan serta istiqomah di dalam kehidupan kita sampai dengan akhir hayat, dan Allah karuniakan kepada kita semuanya husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.